Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semuanya. Hari ini pada pertemuan mata kuliah dasar-dasar perbankan, kita akan mempelajari pokok bahasan tentang produk bank ya. Jadi secara umum di lembaga perbankan atau lembaga bank terdapat beberapa jenis atau klasifikasi produk-produk di lembaga perbankan. Baik, kita akan lihat satu persatu. Secara umum bahwa produk bank itu terdapat dua jenis ya teman-teman sekalian. Yang pertama ada produk simpanan, kemudian yang kedua ada produk pinjaman. Dari sudut pandang produk simpanan ini terdapat tiga instrumen atau tiga unsur, yaitu produk tabungan, kemudian produk giro, kemudian yang ketiga ada produk deposito. Ya. Produk simpanan secara umum produk yang digunakan oleh instrumen perbankan untuk melakukan kegiatan bisnis penghimpunan dana ya. Jadi ketika bank itu menghimpun dana dari pihak eksternal ya itu menggunakan instrumen produk simpanan atau ada tabungan, ada giro, ada deposito. Jadi nasabah itu bisa memiliki rekening-rekening pada produk simpanan, baik itu rekening tabungan, rekening giro maupun deposito. Untuk yang pertama, rekening tabungan ini merupakan rekening yang secara umum dimiliki secara personal ya, atau mungkin juga ada beberapa unit bisnis yang bisa memiliki rekening tabungan yang secara umum mekanisme dari rekening tabungan lebih fleksibel secara likuiditas atau penarikannya atau keperuntukannya dibandingkan instrumen produk simpanan lainnya ya seperti dibandingkan giro maupun deposito. Ya, tabungan itu lebih fleksibel penarikannya atau tingkat likuiditasnya lebih fleksibel karena bisa ditarik kembali secara mudah atau lebih mudah dibandingkan dengan giro dan deposito. Kemudian yang kedua, instrumen produk simpanan giro itu merupakan rekening giro yang secara umum biasanya diperuntukkan untuk mekanisme pembayaran transaksi bisnis ya, yang mana melibatkan antara personal dengan personal atau personal dengan perusahaan atau unit bisnis atau perusahaan dengan perusahaan. Nah, di dalam giro, mekanisme keperuntukan tingkat likuiditas atau penarikannya itu memiliki dua alat atau dua jenis penarikan, yaitu menggunakan cek dan yang kedua menggunakan biliet giro. Ya. Jadi kalau tadi pertama tabungan menggunakan mekanisme rekening tabungan atau bisa menggunakan kartu debit ya atau menggunakan buku tabungan. Kemudian kalau giro menggunakan instrumen cek dan biliet giro ya. Kemudian yang ketiga ada deposito. Ini produk simpanan yang secara umum bisa dibilang sebagai kepentingan untuk investasi ya. Ada individu pihak surplus yang menyimpan dananya dalam bentuk rekening deposito bertujuan untuk investasi karena di situ nanti dana yang terhimpun eh, akan mendapatkan reward yang paling banyak dibandingkan produk simpanan lainnya baik di tabungan maupun giro. Ya, jadi deposito produk simpanan yang memiliki tingkat pengembaliannya atau reward bagi nasabah simpanan yang paling tinggi dibandingkan tabungan maupun giro. Deposito ini nanti keperuntukannya adalah kepentingan untuk biasanya menyimpan aset atau bisa untuk investasi di mana nanti secara penarikan kembali dana dari rekening deposito itu sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan atau pada jatuh tempo gitu ya. Jadi nanti nasabah yang akan menarik dananya kembali melalui rekening deposito disesuaikan dengan jatuh tempo tabungan depositonya ya, entah itu 1 tahun atau bulanan atau sesuai dengan kesepakatan lah yang ada di dalam kemitraan antara nasabah deposito dengan bank. Jadi secara garis besar
Produk simpanan ada tiga, tabungan, giro, dan deposito. Kemudian beberapa jenis produk tersebut memiliki kriteria ya, tersendiri ya, baik itu secara penarikan, keperuntukan, atau kepentingan di dalam penggunaan produk tersebut. Kemudian produk yang kedua ada produk pinjaman. Ini produk yang secara umum bagi perbankan untuk menyalurkan dana atau memberikan pinjaman atau kredit ya kepada nasabah bank ya. Jadi bagi pihak-pihak yang defisit atau pihak yang kekurangan dana ya bisa melakukan pinjaman melalui produk pinjaman ini atau kredit bagi lembaga perbankan. Secara garis besar kredit itu dibagi menjadi dua ya, ada kredit konsumtif dan ada kredit produktif, yang mana secara umum kredit itu untuk konsumtif, kepentingan konsumtif pribadi. Untuk kredit yang berkaitan dengan produktif itu kredit yang kepentingannya untuk meningkatkan unit usaha atau bisnis atau menambah modal ya, biasanya seperti itu. Jadi secara umum beberapa bank juga memiliki jenis-jenis kredit yang beraneka macam sesuai dengan tadi kemampuan dan sumber daya yang dimiliki bagi bank untuk mengembangkan usaha kreditnya. Kemudian yang berikutnya ada jenis-jenis cek tadi berkaitan dengan mekanisme instrumen yang digunakan di dalam produk simpanan. Jenis-jenis cek ada beberapa jenis, ada 5. Yang pertama ada cek atas nama, itu adalah cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu ya. Kemudian ada yang kedua cek atas unjuk, itu adalah cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu. Jadi siapa saja dapat menguangkan ya atau mencairkan cek, atau dengan kata lain cek dapat diuangkan atau diperoleh rupiah atau nominal rupiah oleh si pembawa cek tersebut ya. Jadi kalau individu tersebut itu menerima cek tertentu, itu bisa mencairkan cek tersebut untuk kepentingan eh, keuangannya atau kepentingan ekonominya. Kemudian yang ketiga ada cek silang. Ini adalah cek yang di pojok kiri atas diberi tanda silang sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindah bukuan, bukan tunai. Jadi cek ini diperuntukkan untuk kepentingan memindah bukukan aset ya atau saldo di dalam rekening giro, misalnya dipindah ke tabungan. Ya, jadi bukan bukan untuk kepentingan tunai atau penarikan tunai. Kemudian untuk yang keempat ada cek mundur. Ini cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang atau disebut juga cek yang belum jatuh tempo. Ya, jadi cek mundur itu cek yang misalnya jangka waktunya itu masih berlaku ya, sehingga cek tersebut masih bisa untuk dicairkan ya atau dipergunakan untuk transaksi. Kemudian yang kelima ada cek kosong, adalah cek yang dananya tidak tersedia dalam rekening giro. Nah, cek kosong ini yang merupakan cek yang tidak bisa dicairkan pendanaannya karena di dalam saldo rekening giro itu tidak terdapat dana atau aspek finansialnya. Jadi tidak ada saldo yang mengendap atau dimiliki di dalam rekening saldo giro tersebut sehingga dianggap sebagai cek kosong. Kemudian yang kedua tadi di dalam produk simpanan ada instrumen produk giro menggunakan biliet giro, yaitu merupakan surat perintah bayar dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank sama atau bank lain. Ya, jadi biliet giro merupakan instrumen perintah transaksi ya atau pemindah bukuan non tunai ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk pencairan tunai. Jadi kalau biliet giro itu pencairan non tunai dengan pemindah bukuan. Jadi surat perintah misalnya untuk bayar transaksi tertentu atas nasabah A kepada nasabah B itu bisa menggunakan biliet giro ya. Itu tidak bisa dicairkan menggunakan uang tunai. Ya, hanya bisa menggunakan non tunai. Itu perbedaan antara tadi cek dengan biliet giro. Nah, ini beberapa misalnya sebutan contoh ya, tampilan dari cek ya yang ada di beberapa salah satu bank. Contohnya saja seperti ini tampilannya.
Kemudian yang kedua ada produk deposito. Ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu ya berdasarkan perjanjian nasabah, penyimpan dan bank. Jadi deposito itu adalah simpanan produk bank yang ketika dana itu akan ditarik kembali itu disesuaikan dengan waktu yang sudah ditentukan atas perjanjian kedua belah pihak, yaitu atas perjanjian antara nasabah deposito dengan banknya atau ada jatuh temponya ya. Jadi penarikan hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo. Jadi kapan dana deposito akan diambil, misalnya jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun dan seterusnya. Itu baru bisa akan ditarik kembali aset dananya. Dan makanya instrumen unsur dari deposito ini biasanya kepentingannya adalah ada kepentingan untuk investasi, menyimpan dana aset dalam bentuk deposito, nanti akan ada pengembalian reward ya dari suku bunga deposito kepada nasabah yang sudah menyimpan aset atau dananya dalam bentuk deposito. Nah, ini contoh ya produk deposito. Ya, jadi sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di situ sangat tergantung dengan jenis depositonya. Contohnya adalah deposito berjangka. Jadi penarikannya menggunakan billiard deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito. Jadi nanti kalau produk deposito itu penarikannya ada dua jenis. Kalau deposito berjangka itu menggunakan billiard deposito. Kalau untuk yang sertifikat deposito menggunakan sertifikat ya bentuknya dokumen. Kemudian saat ini jenis-jenis deposito yang ditawarkan oleh bank dan ada di masyarakat adalah beberapa jenis deposito berjangka, kemudian sertifikat deposito dan deposit on call. Itu beberapa jenis yang ditawarkan kepada nasabah atau masyarakat ketika mereka akan menempatkan dananya ke dalam bentuk deposito. Ya, kalau deposito berjangka itu yang nanti penarikannya sesuai dengan jangka waktu ya. Kemudian yang sertifikat deposito itu yang penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kesepakatan apakah mau ditarik tiap bulan suku bunganya atau tiap 3 bulan sekali atau bagaimana. Itu untuk yang sertifikat deposito. Kalau yang deposit on call itu deposito yang tingkat keuntungannya itu bisa diambil di muka ya. Jadi nasabah yang ingin menempatkan dananya dalam deposito on call atau deposit on call, nanti mereka mendapatkan keuntungan deposito dulu di awal. Nanti habis itu setelah jatuh tempo ya mereka tidak mendapatkan keuntungan deposito. Gitu ya. Jadi mereka di awal untuk mendapatkan tingkat keuntungan dulu suku bunga dari produk deposito. Ini tadi deposito berjangka, penerbitan ya, kemudian nanti pengambilannya sesuai dengan jatuh temponya, maka penarikannya menggunakan instrumen billiard deposito. Di situ tercantum nama seseorang atau lembaga tertentu yang nanti dapat menarik atau memiliki rekening deposito. Kemudian yang sertifikat deposito juga memiliki jangka waktu tertentu yang mana pencairan dapat dilakukan di muka atau dengan waktu tertentu baik tunai maupun non tunai ya. Dalam prakteknya kebanyakan mengambil bunga atau keuntungan di muka. Kemudian untuk yang deposit on call itu biasanya dengan waktu yang lebih pendek ya. Misalnya ada nasabah yang ingin mencairkan atau menempatkan dananya dalam jumlah tertentu, misalnya 50 juta, maka dapat ditarik setelah jangka waktu yang ditentukan ya. Misalnya sebelum pencairan bunga dilakukan saat pencairan deposit on call dan sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelum nasabah sudah memberitahukan kepada bank penerbit ya. Jadi ketika ada nasabah deposit on call maka jangka waktunya lebih pendek sehingga nanti ketika akan pencairan suku bunga ya itu nanti perusahaan bank itu harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Jadi nanti deposit on call itu nasabah akan menerima dahulu ya, menerima keuntungan terlebih dahulu dibandingkan waktu yang sudah ditetapkan. Misalnya kurang
dalam waktu 3 hari sebelumnya atau jatuh tempo suku bunga itu sudah diterima ya, atau mungkin reward itu dari deposito sudah diterima. Kemudian yang berikutnya dari sudut pandang produk pinjaman, ya secara umum kredit itu adalah maknanya kepercayaan, sehingga pihak yang bermitra dalam bentuk kredit itu artinya mereka saling percaya ya, saling percaya, di mana bank percaya kepada nasabah, nasabah juga percaya kepada bank. Ketika bank percaya kepada nasabah ya, bahwa meyakini nasabah akan memenuhi kewajiban kreditnya. Kemudian juga sama, nasabah juga percaya kepada bank bahwa pemberian kredit ini sesuai yang apa yang diharapkan ya. Diharapkan mampu meningkatkan misalnya tadi untuk kredit konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau konsumsi tertentu, kemudian untuk kepentingan kredit produktif, misalnya untuk pengembangan bisnis, ya diharapkan kredit itu nanti bisa berdampak positif untuk pengembangan bisnis nasabah kreditnya. Ya, jadi secara umum di sini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, kredit itu sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam ya antara bank dengan pihak lain atau nasabahnya, yang mewajibkan pihak peminjam itu untuk melunasi utangnya setelah jatuh waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi nanti nasabah kredit tentu harus memenuhi kewajiban pengembalian hutangnya ya, atau kreditnya sesuai dengan waktu atau jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan dari perjanjian kredit antara nasabah dengan bank tersebut. Kemudian dari aspek aktivitas kredit terdapat beberapa kebijakan perkreditan bank. Yang pertama adalah prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Jadi artinya ketika melaksanakan aktivitas kredit, bank itu harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, atau ada namanya istilah prudential banking ya. Jadi mengantisipasi atau berhati-hati ketika memberikan kredit, atau ketika melakukan kredit itu harus berhati-hati karena ada penilaian-penilaian terkait dengan layak tidaknya nasabah kredit itu diberikan pinjaman ya. Nanti ada beberapa analisa yang nanti akan menjadi tolak ukur ya, penilaian nasabah si A, si B, si C dan seterusnya itu layak enggak sih ketika diberikan kredit. Layaknya berapa persen ya pengajuan yang diajukan dan seterusnya. Itu maka perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian, termasuk ada validasi dari keterangan administratif, kemudian riwayat dari nasabah, itu perlu diperhatikan dalam prinsip kehati-hatian perkreditan. Kemudian yang kedua ada organisasi dan manajemen perkreditan. Jadi di dalam aktivitas kredit ada pihak bagian yang nanti akan mengelola ya, mengelola aktivitas perkreditan bank. Nanti ada di situ pihak-pihak yang akan bertanggung jawab memberikan kebijakan-kebijakan secara jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang ya, kebijakan aturan yang dibuat dalam SOP kredit, administrasinya seperti apa, pengelolaan kerugian ketika kredit, kemudian standar penilaian terhadap nasabah kreditnya seperti apa, itu bagian di dalam organisasi dan manajemen perkreditan. Kemudian yang ketiga, kebijakan persetujuan kredit. Ya, nanti di dalam aktivitas kredit juga ada kebijakan persetujuan kredit. Tadi menilai kelayakan ya, kelayakan kesesuaian dari nasabah kredit eh, ketika mengajukan kredit itu ketepatannya seperti apa. Ya, nanti biasanya ada namanya analisis kredit ya. Maka nanti di dalam kebijakan keputusan kredit nanti di situ akan disampaikan beberapa kelayakan yang tepat kesesuaian dengan kemampuan dari nasabah kreditnya. Kemudian yang keempat, dokumentasi dan administrasi kredit ya. Jadi nanti akan ada beberapa berkas dokumen yang harus dilengkapi untuk memenuhi persyaratan kredit. Ya, itu harus dilengkapi sepenuhnya ya, karena itu menjadi standar SOP dalam aktivitas kredit. Ya, termasuk nanti juga ada bagaimana mekanisme misalnya survei, kemudian penilaian laporan keuangan kalau bagi pelaku usaha. Itu nanti akan ada tadi dokumentasi dan administrasi kredit untuk menilai terkait dengan prospek atau melihat kinerja ya bisnis dari nasabah kredit tersebut.
Kemudian kelima ada pengawasan kredit. Ya, ini pengawas yang nanti akan mengevaluasi jalannya proses kegiatan usaha kredit. Ya, bagaimana kegiatan kredit yang disalurkan itu nanti dapat sesuai dengan pengembalian yang dibayarkan oleh nasabah. Ada enggak nasabah yang terlambat bayar atau bahkan gagal bayar, kemudian keberhasilan kredit yang tercapai seperti apa, kemudian prosedurnya itu sesuai enggak dijalankan. Itu nanti ada pengawasan kredit yang dilakukan oleh internal bank. Termasuk juga yang keenam ada penyelesaian kredit bermasalah. Jadi di dalam aktivitas perkreditan, bank perlu ya ada pihak yang nanti akan melakukan manajemen penyelesaian kredit bermasalah. Bagaimana mengatasi terjadinya kredit macet misalnya. Apa saja penyelesaian yang nanti harus dihadapi. Bagaimana sanksi yang harus diberikan dan seterusnya. Itu perlu ada SOP yang diatur di dalamnya. Itu beberapa hal di dalam kebijakan perkreditan bank. Nah, ini beberapa hal yang menjadi ya tolak ukur ketika bank melakukan sebuah penilaian kredit. Ada namanya sebutannya adalah alat ukur analisis kredit 6C, yaitu menilai karakter, menilai kapasiti, menilai kapital, kondisi, kemudian kolateral dan constraint. Jadi biasanya lembaga perbankan ketika akan menilai calon nasabah kreditnya itu bisa menggunakan analisis kredit 6C. Satu tadi karakter, yaitu menganalisa mengetahui watak dan karakter calon nasabah kreditnya. Kemudian yang kedua capacity, menganalisis untuk mengetahui kemampuan calon nasabah kredit dalam membayar kewajibannya. Jadi melihat kemampuan bayar, dia punya nggak sumber pendapatan yang nantinya digunakan untuk membayar kewajiban kredit. Itu biasanya di situ. Melihat kemampuan sumber pendapatan atau sumber dana yang nantinya akan digunakan membayar kredit. Atau biasanya dia akan potong gaji, ada nggak gajinya mencukupi nggak untuk bayar kredit gitu ya. Kemudian yang ketiga kapital, analisis untuk mengetahui penggunaan modal usaha. Nah ini kalau misalnya kreditnya nanti untuk kepentingan produktif, ya nanti akan ada analisis kapital bagaimana perusahaan bank itu akan menganalisa penggunaan modal usaha yang dijalankan selama ini ya selama ini bisnisnya bagaimana track recordnya atau portofolionya riwayatnya seperti apa. Bisnisnya itu mendapatkan keuntungan secara stabil atau tidak, modalnya itu meningkat atau tidak, kemudian kinerja laporan keuangannya juga baik atau tidak, itu nanti akan dilihat dari aspek kapital. Kemudian yang keempat ada condition, itu menganalisis untuk mengetahui nilai kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya yang terjadi sebagai antisipasi risiko kredit bermasalah. Jadi termasuk melihat kondisi dari lingkungan nasabah kreditnya. Jadi di lingkungan nasabah kredit itu banyak nggak risiko-risiko yang dihadapi di lingkungannya, kemudian atau mungkin gaya hidup, perilaku ekonominya dan sebagainya, atau perilaku keuangan, itu nanti bisa dinilai dengan aspek condition, ya mengetahui kondisi ekonomi. Ada nggak nasabah tersebut misalnya punya kredit di bank lain atau di lembaga keuangan lain, ada nggak masalah kredit yang dihadapi nasabah tersebut di periode sebelumnya, atau mungkin ada riwayat buruk terkait dengan aspek keuangan atau tidak, itu melihat kondisi tersebut gitu ya. Kemudian yang kelima kolateral, ini melihat analisis untuk mengetahui bentuk jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kredit. Jadi menganalisa bentuk jaminan apa yang nasabah kredit itu akan nanti berikan sebagai bentuk jaminan kepada bank, ya kelayakan jaminan ya biasanya sertifikat rumah, sertifikat kendaraan atau aset-aset yang dimiliki itu bisa digunakan untuk jaminan yang nanti akan dianalisa oleh lembaga perbankan. Dan yang keenam ada constraint. Ini analisis untuk mengetahui hambatan atau kendala dari faktor lingkungan. Nah, ini biasanya untuk kepentingan bisnis ya. Jadi ketika nasabah kredit itu dari pelaku usaha atau pelaku bisnis, nanti juga akan dilihat bagaimana kondisi hambatan atau kendala lingkungan bisnisnya. Nah, lingkungan bisnisnya berkembang atau tidak, atau ada menghadapi kendala seperti apa misalnya bahan baku, atau mungkin mereka kendala terkait biaya operasionalnya terlalu tinggi,
atau apa keamanan dan sebagainya itu nanti akan dilihat melalui constraint tadi ini. Jadi ini beberapa penilaian ya analisis kredit menggunakan kriteria 6C ya untuk nasabah kredit yang sifatnya kredit konsumtif maupun kredit produktif. Ada juga metode lain ya menggunakan analisis kredit 7P kurang lebih hampir sama ya. Untuk yang 7P ini lebih spesifik untuk beberapa penilaian. Yang pertama tadi ada karakter itu hampir sama dengan personality, itu menilai kepribadian dan tingkah laku ya, karakter dari nasabah kreditnya. Party yaitu klasifikasi nasabah menjadi kelompok tertentu. Ya, jadi nanti di analisis kredit 7B itu nanti nasabah kredit itu dikelompokkan. Oh, ini nasabah kredit UMKM. Oh, ini nasabah kredit yang misalnya usahanya kuliner, usahanya di bidang pertanian, di bidang perkebunan misalnya, atau mungkin di bidang fashion, itu diklasifikasikan. Itu nanti akan melihat analisis 7P atau menggunakan analisis party. Kemudian yang ketiga purpose ya, ini analisa untuk mengetahui tujuan dari kredit yang dilakukan. Jadi akan menanyakan kepada nasabah kredit nanti kredit yang akan diberikan itu bertujuan untuk apa ya, kepentingannya apa, apakah untuk konsumtif atau kepentingan untuk produktif. Kemudian yang keempat prospek itu menilai kualitas usaha di masa yang akan datang. Jadi ketika bank itu menggunakan analisis 7P dengan kriteria prospek, nanti bank akan melihat penilaian kualitas usaha ya. Jadi ini khusus untuk nasabah yang tadi pengajuannya adalah nasabah kredit bisnis. Jadi melihat bisnis yang sudah berjalan selama ini itu memiliki kinerja yang baik atau buruk gitu ya, atau bagaimana kondisinya tadi ya, itu melihat prospek atau berkembang nggak usahanya. Jadi ketika nanti diberikan kredit diharapkan memiliki masa depan usaha yang berkembang ya sehingga layak untuk diberikan kredit. Kemudian yang kelima ada payment, ini menilai kemampuan nasabah mengembalikan kredit atau kemampuan bayar tadi ya, capacity. Ini sama dengan capacity tadi, bagaimana nasabah kredit itu memiliki sumber pendapatan atau sumber dana yang nantinya digunakan untuk membayar kewajiban kredit. Kemudian yang keenam, profitability. Nah, ini untuk menilai kemampuan nasabah dalam menghasilkan laba. Dan ini biasanya untuk dinilai kepada nasabah kredit yang sebagai unit bisnis. Ya, jadi bagaimana bisnis yang dilakukan oleh nasabah kredit itu, apakah tiap periode itu menghasilkan laba atau tidak. Nah, termasuk tadi prospeknya berkembang atau tidak. Bagaimana kestabilan ya laba yang diperoleh ketika menjalankan usaha. Jadi diharapkan ketika diberikan kredit, ya ketika laba usahanya stabil ya, ada sumber pendapatan yang meyakinkan bagi bank, nasabah itu punya kemampuan bayar ya atau punya kemampuan untuk tadi bertanggung jawab mengembalikan dana pinjaman atau kreditnya. Dan yang ketujuh ada protection atau analisa mengetahui bentuk jaminan atau tadi kolateral ya sama di analisis 6C. Jadi akan melihat berapa indikator penilaian nilai ya dari jaminan yang diberikan kepada bank sebagai antisipasi risiko ya, antisipasi risiko dari aktivitas kredit. Sertifikat apa yang nasabah kredit sertakan ya, sertifikat kendaraan atau rumah atau aset yang lainnya ya nanti akan menjadi bentuk jaminan kepada bank gitu ya. Itu dua jenis analisis kredit yang ada di dalam aktivitas perkreditan, baik itu bisa menggunakan 6C atau 7P. Nah, itu nanti perbankan, bank masing-masing akan menyesuaikan ya mana yang akan digunakan, bisa menggunakan 6C, bisa menggunakan 7P. Dan itu disesuaikan dengan kredit yang diajukan, apakah kredit konsumtif atau kredit produktif gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di sesi pertemuan hari ini ya teman-teman, berkaitan dengan pengenalan produk bank ya. Tadi yang pertama ada produk simpanan dan produk pinjaman. Di simpanan ada tabungan, giro dan deposito. Kemudian di produk pinjaman ada kredit produknya atau produk pinjaman itu sendiri, yang mana secara umum ada dua jenis, baik itu kredit konsumtif maupun kredit produktif ya.
yang mana kredit konsumtif secara umum diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dari nasabahnya ya dengan berbagai kepentingan di bidang kesehatan, pendidikan atau yang lainnya atau perdagangan. Untuk yang kredit produktif secara umum kredit yang keperuntukannya adalah untuk unit bisnis atau pengembangan usaha atau modal usaha. Baik, begitu teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan di sesi pertemuan hari ini. Nanti jika ada mungkin hal yang belum jelas atau mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan melalui platform yang tersedia di Siakar atau mungkin di grup WhatsApp kelas juga boleh. Silakan nanti bisa disampaikan di dalam forum kelas Siakar maupun di grup kelas WhatsApp juga boleh silakan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembahasan pokok bahasan materi dari mata kuliah dasar tata perbankan tentang produk-produk bank. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.